Ya, salam jumpa sahabat keluarga dimanapun Anda semua berada. Senang sekali saya Himawan dari Family First Indonesia bisa menjumpai Anda di tengah-tengah kesibukan Anda atau di tengah-tengah keluarga yang mencintai Anda dan juga Anda cintai. Senang sekali saya bisa hadir kembali untuk berbincang-bincang dalam inspirasi keluarga dan topik kali ini kita akan mengangkat tema orang tua merdeka adalah orang tua yang memberi ruang yang aman bagi anak untuk rapuh dan pulih bersama keluarga. Nah, sahabat keluarga, tanggal 23 Juli yang lalu kita memperingati Hari Anak Nasional. Dan di bulan Agustus ini sudah ada satu acara yang luar biasa, yaitu adalah Hari Kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan tanggal 17 Agustus nanti. Dan sebelum tanggal 17 Agustus, tanggal 12 Agustus ternyata bukan kebetulan juga ya, ada Hari Remaja Internasional. Bukan kebetulan ada satu rentetan hari-hari peringatan yang berkaitan dengan masalah keluarga. Dan topik kali ini, Family First Indonesia mengangkat satu tema, bagaimana kita memberikan menjadi orang tua yang merdeka, bagaimana kita memberikan ruang yang aman bagi anak, supaya anak bisa menerima kerapuhannya dan juga memberi kesempatan untuk pulih bersama dengan keluarga. Merdeka dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai situasi yang bebas, tidak terikat, tidak bergantung pada sesuatu. Namun seringkali manusia dewasa tidak sadar bahwa dirinya belum merdeka sepenuhnya dari segala kekhawatiran dan ambisi dalam diri yang akhirnya akan berdampak kepada anak ketika kita menjadi orang tua. Karena itu sudah hadir bersama-sama dengan saya, Bapak Endi Darmawan, Direktur dari Family First Indonesia Academy. Apa kabar Pak Endi? Ya, kabar baik Pak Himawan, terima kasih. Dan saya juga mau menyapa sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Kiranya kita boleh tetap terus merasakan sukacita bersama dengan keluarga ya. Terlebih di bulan Agustus ini, bulan di mana kita merayakan Hari Kemerdekaan yang seperti tadi Pak Himawan ungkapkan ya. Dan biasanya kan identik dengan lomba-lomba nih. Mumpung Iya, pandemik sudah mulai rada-rada mereda, mungkin banyak yang sudah siapkan diri nih kayaknya Pak Himawan ya untuk ikut lomba betul, makan betul. kerupuk mungkin atau balap karung. Atau lomba panjat pinang yang paling fenomenal itu. Betul, betul Iya, sekali. Atau mungkin sekarang dibuatnya lebih digital mungkin Pak ya. Jadi iya. eh, secara online nih Secara panjat pinang. online. Panjat pinang secara online saya agak mikir juga gimana caranya ya panjat pinang secara online. Iya. Ya mungkin itu ide yang bagus ya bisa dilakukan ya. Iya, Pak Endi, memang ini Hmm. kesempatan di mana kita memperingati Hari Kemerdekaan dan seringkali istilah merdeka itu konotasinya mengarah kepada kebebasan, keleluasaan. Dan tapi di sisi yang lain kita juga perlu menyadari bahwa saat ini kita hidup dalam sebuah dunia yang tidak bisa dikatakan seperti dulu ya Pak Endi ya. Dulu mungkin semuanya baik-baik saja, dulu tidak ada angka kejahatan yang tidak terlalu tinggi. Tapi sekarang ini kalau kita perhatikan ya, KDRT makin meningkat, belum lagi kekerasan seksual ya, bahkan pelakunya keluarga sendiri. Nah, Pak Endi ini kan sebagai pendidik juga ya. Eh, Bagaimana menurut Pak Endi? Dari dalam hal apa saja anak kita tuh perlu mendapatkan perlindungan, Pak Endi? Oke, karena ini adalah bulan kemerdekaan ya Pak Himawan ya. Ketika berbicara perlindungan berarti kita harus melindungi anak-anak kita dari penjajahan. Hmm. Penjajahan dari mana nih? Nah, benar. Penjajahan penjajahan dari orang tua ketika orang tua menjadikan anak sebagai objek untuk memenuhi ambisi mereka. Penjajahan dari siapa? Penjajahan, ya bisa juga mungkin penjajahan dari beban sekolah yang diberikan Hmm. kepada mereka tuh, yang acap kali juga bisa saja membuat mereka stres misalnya ya. Ya, ya, Apalagi ini kan sebenarnya masa-masa adaptasi nih anak-anak kita dari sekolah online menuju ke benar. sekolah onsite. Bagaimanapun ya mereka manusia biasa untuk proses adaptasi juga butuh waktu yang cukup panjang apalagi terakhir mereka mengalami yang namanya lost learning harus belajar Hmm. lagi konsep, dasar, matematika, IPA, dan lain sebagainya. Dan kalau kita tidak care terhadap mereka, memaksakan apa yang menjadi agenda sekolah, Hmm. memaksakan apa yang menjadi agenda dari kurikulum, akhirnya mereka akan menjadi anak-anak yang terjajah. Kemudian Hmm. mereka juga kita perlu lindungi dari apa? Dari penjajahan dari media sosial atau Oke. bahkan mungkin dari
hal-hal terkait dengan digital yang begitu dekat dengan mereka. Bisa saja Mhm. mereka terjajah juga nih, dibombardir oleh banyak hal yang bisa saja membawa mereka kepada situasi-situasi yang akhirnya membentuk mereka menjadi anak-anak yang misalnya individualis, anak-anak Hmm. yang menghabiskan waktu mereka sendirian gitu Iya. ya, atau bahkan mungkin penjajah mereka kita perlu lindungi dari penjajahan yang mereka tujukan kepada diri mereka sendiri, Pak Himawan. Nah, Ya, seperti apa itu kadang Pak tuh Endi? orang Menarik tua, tuh. nah, kadang tuh orang tua membandingkan anaknya dengan anak yang lain, betul nggak? Belum Oh, lagi ya, ya, tuntutan ya. kurikulum, nilai Benar. dan lain sebagainya. Akhirnya anak insecure, dia melihat Nah, dirinya tidak sebaik orang lain. Akhirnya dia menjajah dirinya sendiri tuh tanpa disadari. iya, Dan iya, kita iya. perlu memberikan perlindungan kepada mereka terkait dengan hal itu. Dan tentunya masih banyak hal lagi nih. Dan salah satunya adalah ketika anak tidak punya kesempatan untuk menuntut apa yang menjadi haknya dia. Hak Hmm, untuk diapresiasi, hak hmm, untuk mendapatkan pujian, hak hmm, untuk hmm, didengarkan, hak untuk hmm. mengemukakan pendapat, hak untuk memilih apa yang Nah, mau mereka pilih. Itu mungkin kurang lebih Pak Himo. Jadi banyak sekali nih ya banyak faktor penjajahan yang ya. diterima oleh anak-anak nih ya. Iya, iya, iya. Iya betul. Saya tertarik tadi dengan statementnya Pak Endi, gitu. Ya. Bagaimana anak-anak belakangan ini sudah harus beradaptasi ya dari kebiasaan pembelajaran secara online menuju kepada pembelajaran tatap muka kembali dan ada sejumlah eh, kebiasaan-kebiasaan perlu mereka bangun kembali. Belum lagi penjajahan dari sisi sekolah ya. Sekarang ini kan sekolah kan rajin mempromosikan gitu ya. Wah, anak-anak yang diterima di kampus-kampus ternama, anak-anak yang lulus dengan NEM tertinggi misalnya gitu ya. Tujuannya sekali lagi adalah ya untuk menarik perhatian murid, tetapi murid baru, tapi kemudian di sisi yang lain juga bisa membuat orang tua tanpa sadar juga memacu anaknya gitu ya, sehingga tanpa sadar menjajah anaknya kembali lagi karena banyak orang tua juga melihat anak sebagai objek. Nah, berkaitan dengan itu, tanpa sadar orang tua melihat anak sebagai sebuah objek. Seringkali ada kekhawatiran atau ambisi dari orang tua yang akhirnya membuat orang tua sadar atau tidak menjadi penjajah bagi anak. Biasanya apa sih Pak Endi yang menjadi kekhawatiran atau ambisi orang tua sehingga bisa menjajah si anak ini, Pak Endi? Iya, jadi ketika berbicara masalah orang tua yang menjadikan anak sebagai objek untuk memenuhi apa yang menjadi ambisi mereka, ini tuh sesuatu hal yang dilematis sebetulnya Pak Him, betul Mm-mm, nggak? mm-mm. Satu sisi begini, orang tua mana sih yang tidak mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya? Semua orang tua pasti mengharapkan yang terbaik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang tua mana sih yang tidak ingin melihat anaknya sukses? Semua orang tua pasti ingin melihat anaknya sukses. Semua orang tua pasti ingin melihat anaknya populer. Tapi satu hal yang kadang kita tidak boleh lupa adalah ketika orang tua menuntut lebih daripada apa yang anak-anak mampu lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan biasanya tuntutan itu muncul dari mana? Tuntutan itu muncul dari sebuah ekspektasi yang orang tua miliki sebetulnya untuk dirinya sendiri. Hanya saja mungkin Oh, dulu dia tidak punya kesempatan untuk meraih itu tuh. Jadi dia ya, pakai ya, ya. kalimat-kalimat yang biasanya seperti ini nih. Orang tua kadang pakai kalimat begini. Dulu tuh mama papa pengen begini-begini tapi mama papa tuh nggak punya kesempatan karena opa omamu atau kakek nenekmu nggak cukup punya dana untuk memenuhi apa yang menjadi ekspektasinya papa mama. Nih sekarang papa mama punya dana nih. Kamu tuh punya kesempatan. Kalau kamu nggak gunakan kesempatan itu dengan baik, sayang banget papa mama aja dulu ingin seperti itu. Tapi mereka lupa sebetulnya belum tentu apa yang menjadi ekspektasi mereka itu sejalan dengan apa yang menjadi passion dari anak-anaknya mereka gitu. Dan tanpa sadar seolah-olah orang tua berpikir papa mama pasti tahu yang lebih baik buat kamu dan mengabaikan untuk mendengarkan anak-anak terkait dengan apa yang mereka harapkan untuk mereka Ya. jalani di dalam kehidupan mereka. Orang tua berpikirnya giving the best buat anak dan memilihkan yang terbaik buat anak. Hmm. Tapi di balik memilihkan yang terbaik, orang tua kadang juga menyisipkan paksaan untuk anak mengikuti apa yang mereka mau. Nah, itu ya akhirnya membuat anak kehilangan kemerdekaan mereka, Pak, sebagai Iya. seorang anak dan sebagai seorang manusia. Menginginkan yang terbaik, tapi terbaik demi siapa ya? Demi anak, demi Betul. pribadi, atau demikian? itu itu Iya, betul bercanda. sekali. Iya,
Pak Endi, ini menarik sekali ya Pak Endi ya. Karena banyak orang tua berpikir begini. Saya garis bawahi tadi statementnya Pak Endi. Gitu ya. Banyak orang tua yang pengen Hmm. sukses, apa sih yang nggak pengen sukses gitu ya. Hmm. Siapa sih yang orang tua yang nggak pengen yang terbaik buat anak gitu ya. Sehingga tanpa sadar orang tua memaksakan sebuah standar atau sebuah apa ya, sebuah tujuan yang em, tanpa sadar itu adalah proyeksi ya. Kalau dalam psikologi ada istilah proyeksi. Itu sebenarnya tadi yang Pak Endi bilang, keinginan pribadinya, tujuan pribadinya, tapi nggak kesampaian. Lalu diproyeksikan, ditanamkan supaya anak bisa mencapai apa yang dulu orang tuanya nggak bisa capai. Nah, tapi di sisi yang lain juga banyak orang tua, tidak sedikit juga kalau kita bicara soal pendidikan ya, tidak sedikit juga sistem pendidikan yang kemudian tanpa sadar menekan anak untuk anak itu harus berprestasi dalam semua hal, nilainya semuanya harus bagus. Tapi ini sebenarnya nggak fair ya Pak Endi ya. Gimana menurut Pak Endi? Apakah memang masih hal yang relevan untuk menekan anak, anak tuh harus berprestasi dalam semua bidang pelajaran sehingga akhirnya kalau anak nggak mampu mereka terpaksa harus les, mereka terpaksa harus ikut kursus-kursus tambahan. Gimana menurut Pak Endi? Iya, ini cerita dilematis yang lainnya nih sebagai sekolah ya. Iya, Ya, iya. sekolah tuh pasti tetap punya target lah ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa orang tua ketika mencari sebuah sekolah pasti cari sebuah sekolah dengan prestasi-prestasi tertentu. Setiap Hmm, sekolah kan punya warna ya, Pak. Ada betul, sekolah betul. yang secara akademis memang sangat baik. Ada Iya, sekolah yang memang secara pembinaan karakter sangat baik. iya, Makanya sekolah memang kan perlu menentukan warnanya tuh mau warna apa gitu. iya. Tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa secara akademis ini bukan lagi hanya sekedar menjadi sebuah tuntutan ya kalau di dunia pendidikan kita kan, tetapi memang menjadi sesuatu hal yang perlu dan harus dipenuhi sebagai sebuah kebutuhan kan. Anak-anak itu dari awal masuk sudah diinfokan soal standar KKM. KKM itu berarti kan batas nilai minimal yang harus mereka raih. Walaupun ya setiap sekolah tentunya bisa menentukan KKM mereka sendiri kan, bergantung kepada inteks siswa. Inteks siswa itu berarti berbicara kemampuan siswa, bergantung kepada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolahnya, bergantung kepada kompleksitas dari materi yang diampu atau diberikan kepada anak-anak mereka. Akhirnya muncullah yang namanya KKM. Nah, beberapa sekolah akhirnya menetapkan standar hanya sesuai dengan KKM. Paling tidak kamu jangan di bawah KKM, karena kalau di bawah KKM itu berarti akan ada remedial dan lain sebagainya dan lain Iya. sebagainya. Nah, ada beberapa guru cukup bijak. Jadi ketika mereka menentukan nilai KKM berdasarkan inteks siswa, mereka tidak akan menetapkan KKM yang terlalu tinggi. Walaupun pemerintah sendiri memang sudah menetapkan paling tidak KKM seperti apa, tapi sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan. Karena gini Pak, standar KKM pun akan menentukan identitas sebuah sekolah di mata banyak orang tua. I see. Semakin KKM-nya semakin tinggi kan berarti orang tua akan melihat oh ini sekolah ini pasti isinya anak-anak yang pinter nih. Dan label itu kan akhirnya tanda kutip bisa menjual juga kan sebetulnya Iya, iya, iya. nama sekolah tersebut gitu. Nah, tapi Mm-mm. ada banyak guru yang tentunya pasti bijaksana lah saya rasa ya. Ketika melihat apalagi terakhir kan lost learning, Pak. Ini banyak Hmm. kejadian-kejadian yang cukup menyedihkan nih di sekolah. Jadi Mhm. ketika melihat anak-anak masuk kelas 7, masuk kelas 10 gitu ya, biasanya Mhm. guru pertama kali datang itu mereka akan coba kembali apa ya, memanggil ulang, recall ulang memori-memori yang lama terkait dengan konsep-konsep sebelumnya. Nah, Ya, gara-gara lost learning ini, Pak, ada banyak sekali anak-anak SMP yang baru masuk kelas 7, anak-anak SMA yang masuk kelas 10 itu mereka lupa tuh sama konsep, bahkan nggak tahu sama sekali tentang konsep. Jadi ya. beberapa mata pelajaran tuh kayak matematika, fisika, IPA dan lain sebagainya ini gurunya extra effort nih, membutuhkan Mm-mm. usaha keras untuk menolong siswa tuh sampai kepada standar yang ditetapkan gitu. Nah, ketika melihat seperti itu ya satu sisi kita tentu harus mendorong anak-anak kita bertanggung jawab dengan eh, apa panggilan mereka sebagai seorang pelajar gitu ya. Betul. Nah, tapi sisi yang lain ya memang kita perlu bijaksana. Kita melihat bahwa tiap anak itu punya kecerdasan yang berbeda. Ya, Paling tidak yang kita tekankan adalah tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar, tanggung jawab untuk mengerjakan tugas, tanggung jawab untuk belajar mempersiapkan ulangan gitu. Dan menurut saya kalau anak belajar melakukan itu meskipun mungkin mereka tidak pintar sekali, paling tidak mereka bisa melewati
batas minimal dari nilai KKM standar minimal yang ditetapkan oleh sekolah gitu. Dan untuk itu pun menurut saya ya itu sudah hal yang baik lah yang bisa dikerjakan oleh pendidik. Nah orang tua pun harus kerjasama nih Pak. Kalau Iya, lihat nilai benar, anaknya benar. ternyata nilai anaknya pas-pasan KKM ya nggak apa-apa, orang tuh tetap perlu apresiasi karena nggak mudah loh bagi mereka itu Betul, sangat-sangat tidak mudah. Jomplang sekali antara online dengan onsite. Mereka berjuang betul, juga nggak gampang. Dan kalaupun betul. anak-anak harus ngalamin remedial, ya disupport gitu. Salah satunya Ya, itu Pak, mungkin berikan les dan lain sebagainya. Tapi ya tujuannya les mungkin lebih kepada carilah les-les yang memang di bagian itu anak-anak kita lemah. Kan tidak semua bagian mungkin anak kita lemah ya. Biasanya ya. tuh paling les matematika, les literasi, bahasa atau mungkin les IPA itu yang biasanya disarankan sih oleh sekolah kepada orang tua untuk anak-anak. Dan biasanya tujuannya les bukan hanya sekedar untuk mengejar nilai ya Pak Endi ya, tapi mungkin melatih kebiasaan-kebiasaan. Misalnya kebiasaan untuk membaca, kebiasaan untuk membuat soal-soal. Dengan banyak membuat soal, banyak latihan akan membantu mereka mengingat rumus gitu ya. Hal-hal seperti itu sebetulnya yang dikejar, bukan sekedar untuk mengatrol nilai. Karena sekali lagi bahwa Betul. seperti yang Pak Endi katakan, setiap orang, setiap anak itu berbeda-beda. Paling tidak dengan dia les itu kita berikan support supaya dia punya keterampilan-keterampilan baru. Mungkin dengan les dia bisa belajar cara-cara baru ya. Hasilnya sama tapi mungkin ada cara yang lebih lebih ringkas, cara yang lebih mungkin lebih dimengerti oleh anak sehingga anak bisa mengupayakan yang terbaik. Sekali lagi kata kuncinya sahabat keluarga adalah mendorong mereka untuk mengupayakan terbaik, tapi sekali lagi tidak semata-mata membuat nilai yang tinggi atau apalagi sampai menguasai semua nilai harus tinggi semua. Kita tetap harus memperhatikan kekuatan dan juga bakat daripada anak kita. Nah, Pak Endi, salah satu kemerdekaan yang sulit diberikan ini biasanya adalah merdeka untuk menunjukkan kerapuhan diri. Nah, sebenarnya disebut kerapuhan itu apa sih, Pak Endi? Ya, istilah kerapuhan itu istilah yang menarik ya. Saya cuma Iya. hanya berpikir kayak begini. Kira-kira ketika istilah itu ditempatkan kepada anak-anak kita ngerti nggak ya bahwa mereka adalah pribadi yang juga rapuh? Hmm. Karena Iya. jangan-jangan sebenarnya mereka nggak bisa membedakan antara kerapuhan dengan kelemahan diri. Tapi Nah, kalau dari sudut pandang kita sebagai seorang dewasa ya, ya, sebagai orang dewasa yang mungkin memahami istilah kerapuhan, kerapuhan itu kan beda ya Pak dibandingkan kelemahan ya. Kalau saya melihatnya gini, kalau kelemahan itu berbicara misalnya kekurangan-kekurangan kita. Ada orang yang misalnya punya kekurangan dalam hal sains, misalnya hitung-hitungan. Kalau dalam konteks sekolah nih ya, ya, ya. ada orang yang misalnya punya kelemahan terkait dengan literasi, misalnya dia agak sulit sekali memahami soal-soal yang bentuknya literasi misalnya. Mhm, Nah, mhm. tapi kekurangan itu adalah sesuatu hal yang mungkin bagi anak itu sendiri bukan sesuatu hal yang membuat dia berusaha untuk menutupi itu gitu. Karena kalau Hmm, misalnya dia kurang dalam hal akademis, kalau dia tutupi ya maka dia akan sulit ditolong tuh oleh betul, guru gitu kan. betul, betul, Artinya betul. kan biasanya anak-anak akan mengakui iya Pak Bu saya memang nggak bisa. Nah itu yang disebut sebagai kelemahan. Tapi Nah, kerapuhan kalau bagi mhm. saya adalah sesuatu hal yang mungkin dia berusaha tutupi gitu dari orang lain karena Hmm. kalau dia cerita kepada orang lain ini mungkin hal-hal yang akan membuat dia merasa tidak nyaman di dalam menjalani masa Hmm. anak-anak mereka. Mhm. Kerapuhan itu tidak harus selalu dalam bentuk kelemahan diri mereka. Kalau saya melihat begitu ya. Oke. Kerapuhan itu bisa juga mungkin sesuatu hal yang mereka simpan di dalam diri mereka terkait dengan masalah-masalah yang mereka alami di tengah-tengah keluarga misalnya. Mhm. Kan saya melihat itu bisa saja menjadi sebuah kerapuhan ketika mereka merasa bahwa aku ini dibesarkan oleh single parents misalnya atau anak Hmm. broken home dan mereka Hmm. tidak berani menceritakan itu kepada orang lain. Menurut saya itu adalah sebuah kerapuhan yang ketika mereka tidak mendapatkan wadah untuk mereka bisa share dan mendapatkan support system, maka kerapuhan itu bisa membahayakan mereka. I Kerapuhan see. ketika mereka mencoba mencari identitas seksual mereka misalnya Hmm. ketika mereka berusaha menutupi banyak hal yang sebenarnya menjadi sebuah pergumulan yang bergolak di dalam diri mereka. Ketika Mhm. itu tidak bisa mereka ceritakan kepada orang lain, maka kerapuhan itu bisa membawa dampak yang negatif terhadap diri mereka. Dan masih banyak lagi tuh jenis-jenis kerapuhan Ya, yang ya. mungkin saja dialami oleh anak-anak kita. Ketakutan-ketakutan yang mereka miliki yang tak tersampaikan atau tak Hmm. bisa mereka sampaikan kepada orang lain dan berekses negatif di dalam kehidupan mereka itu menurut saya yang disebut sebagai sebuah kerapuhan. Tapi kan
seharusnya kerapuhan tidak tidak selamanya menjadi sebuah kerapuhan, tetapi bagaimana kerapuhan itu berubah menjadi sesuatu hal di mana mereka belajar untuk bangkit dan punya kekuatan. Begitu Pak Wah, Hima. jadi ini sahabat keluarga ya, bagaimana kerapuhan itu tidak tidak jangan lagi di sesuatu yang jangan lagi dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang kayaknya sesuatu yang kita apalagi kita tutupi gitu ya. Justru kita harus melihat kerapuhan ini sebagai sebuah batu pijakan ya. Kalau kita kelola dengan baik, kalau kita hadapi dengan baik, apalagi kalau ada support system yang baik, kita bisa atasi. Nah, sebelum ngomong soal support system, sebelum ngomong soal pemulihan, kenapa sih Pak? Oh sorry, sebelum kenapa saya tarik mundur sedikit gitu ya. Apa sih yang bisa membuat seorang menjadi rapuh, Pak Endi? Biasanya. Oke, kalau oke, kalau menurut saya kerapuhan itu bisa muncul disebabkan banyak faktor ya. Tapi menurut saya yang paling paling mendominasi mungkin lebih kepada faktor internal, Pak. Faktor Hmm, internal. mm-mm. Bagaimana seseorang punya konsep diri yang baik, konsep diri Oke, yang jelas. ya. Bagaimana seseorang punya nilai diri yang jelas. Nah, itu Mhm. akhirnya akan berpengaruh terhadap kerapuhan yang dia miliki di dalam kehidupannya gitu. Oke. Semakin dia punya self esteem yang low atau yang rendah gitu ya, Mhm. semakin dia punya nilai diri yang begitu rendah yang melihat dirinya tuh tidak jauh lebih baik dibandingkan orang lain, ya maka dia akan menjadi orang yang akan sangat-sangat rapuh, bahkan mungkin bukan hanya sekedar rapuh ya, tetapi akan menjadi pribadi yang bahkan mungkin mudah patah dan mudah hancur gitu. Hmm, Gitu. ya. Jadi dan itu faktor internal. Faktor Mhm. eksternalnya ya banyak. Anak kan bertumbuh di keluarga, anak bertumbuh Ya, di komunitas, anak ya. bertumbuh di sekolah. Nah, faktor-faktor eksternal itu juga bisa membuat kerapuhan yang sudah ada di dalam diri anak menjadi semakin rapuh dan semakin menghancurkan dirinya ketika orang-orang di sekitarnya justru tidak menjadi support system yang baik untuk mereka dalam mengatasi kerapuhan-kerapuhan yang ada gitu. Iya, jadi termasuk juga diantaranya mungkin peristiwa-peristiwa traumatis ya Pak Endi ya. Pelecehan Betul seksual sekali. misalnya, perpisahan orang tuanya, atau musibah. Ya, saya perhatikan kalau setiap kali ada musibah seperti tsunami pada waktu itu atau gempa, itu pasti ada relawan-relawan yang kemudian fokus ya untuk membantu anak-anak itu mengatasi traumanya supaya trauma-trauma ini tidak berkepanjangan dan menjadi sebuah kerapuhan yang bisa menghancurkan si anak gitu ya. Belum lagi misalnya kematian orang yang saya disayangi itu sudah pasti akan berdampak juga. Nah, Pak Endi, uh, kalau tadi itu apa yang bisa membuat seorang menjadi rapuh ya, tapi eh, kan sekarang ini banyak ya orang yang mulai mencoba untuk membuka diri, tapi juga tidak sedikit yang orang orang yang masih malu-malu untuk mengakui kerapuhannya. Biasanya Pak Endi ya, apa sih membuat seorang itu sulit untuk mengakui atau terbuka atas kerapuhan dirinya, Pak Endi? Iya, menurut saya banyak faktor sih Pak yang bisa membuat seseorang itu tidak berani mengakui kerapuhannya. Yang pertama mungkin bisa faktor budaya ya. Hmm, Kita tuh punya satu istilah yang seringkali digunakan oleh banyak orang tua. Pamali, jangan ngomongin hal-hal demikian. Itu tuh pamali. tabu, tabu, Pamali Mamali. itu kan kayak sesuatu, ya sesuatu yang tabu, sesuatu yang aib gitu. Iya, Sesuatu yang nggak boleh dibicarakan gitu. Misalnya ketika ada seorang anak laki-laki menceritakan kesedihannya, ya, merasakan ketakutannya. Banyak orang tua bilang masa laki-laki takut, masa nah, laki-laki sedih. Nah itu adalah budaya-budaya yang akhirnya membuat orang enggan untuk menceritakan kerapuhannya karena takut dicap atau diberikan label-label tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, iya. mungkin dia enggan menceritakan kerapuhannya karena acap kali ketika dia cerita justru dia tidak mendapatkan respon yang diharapkan. Ah, Respon yang tidak diharapkan itu misalnya entah itu dianggap dia terlalu lebay, misalnya dibilang mm-mm. ah kamu lebay kayak begitu aja kamu anggap susah, Hmm. itu yang pertama. Yang kedua, entah atau misalnya ketika dia menceritakan kerapuhannya justru dia dianggap dia terlalu cengeng dan bukan orang yang cukup tough menghadapi hidup, dan kemudian orang yang diceritain tuh bilang kayak begini, kayak begitu aja kamu begitu, lihat dong aku bisa ngelewatin dan lain sebagainya, atau lihat Oh. dong dia misalnya kayak gitu ya. Akhirnya orang kan akhirnya orang tidak mau menceritakan kerapuhannya. Atau sisi yang lain justru mungkin ketika Mm-mm. dia mendapatkan respon respon yang jauh lebih negatif tuh dibandingkan itu. Hmm. Misalnya ketika
kerapuhan yang dia ceritakan dijadikan sebuah lelucon misalnya Iya, oleh iya, iya, oleh iya, iya, iya. orang-orang di sekitarnya. Nah, kadang orang tua tuh kadang juga lupa ya hal-hal begitu ya. Ketika lihat ada anak-anak yang melakukan sebuah kesalahan di keluarga besar diceritakan misalnya. Nah, hal-hal kayak begitu akhirnya akan membuat anak bangun tembok tinggi kan, Pak. Iya, betul, Membangun betul. tembok yang tinggi supaya dia tidak terlihat rapuh di hadapan orang lain. Supaya dia tidak terlihat bahwa dia tuh punya banyak hal yang sebetulnya dia takutkan, hal yang dia tutupi, hal yang menjadi pergumulannya, dan lain sebagainya. Dan sisi yang lain mungkin juga ada itu tuh stereotip orang bahwa manusia, apalagi biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang rohani ya. Iya, Masa kayak betul. begitu kamu nggak percaya sama Tuhan, kayak Nah, gitu saja kurang kamu iman, takut dan kurang iman. sebagainya, dan kurang iman. Dan mereka lupa bahwa kita tuh manusia, apalagi anak-anak kita ya. Iya, Mereka iya, lupa iya. bahwa anak-anak kita tuh masih butuh dibimbing, mereka masih butuh proses untuk menjadi mature. Justru kalau lihat ada anak-anak yang terlalu mature, saya pribadi sih justru khawatir ya Pak. Kalau lihat ada Hmm, anak-anak yang masih kecil tapi menunjukkan sikap yang terlalu dewasa gitu ya. sebelum waktunya ya Jangan-jangan kata ya, kuncinya ya. ya jangan-jangan dia dewasa sebelum waktunya karena Iya, dipaksa iya, oleh keadaan. betul, Sehingga dia betul. tidak menunjukkan sisi kanak-kanaknya di mana seharusnya dia bisa berani bercerita apapun yang menjadi kegundahannya kayak gitu. Betul, 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 betul. Ya, saya jadi ingat ya stigma-stigma atau mungkin komentar-komentar yang keliru ya. Laki nggak boleh nangis. Buat laki-laki Hmm. air mata tuh mahal, jangan jangan sering Hmm. diumbar gitu ya. Ah, kamu gitu aja kok Betul. nggak bisa gitu ya. Tuh lihat tuh si ini bisa tuh gitu ya. Atau sebalik, tapi di sisi yang lain juga tidak sedikit masyarakat memang tidak siap ya Pak ya. Jadi ketika ada seorang yang mengemukakan kerapuhannya, ada seorang yang mengatakan saya ini memang orangnya minderan gitu ya, saya ini orangnya apa, saya tuh merasa diri saya tuh bodoh gitu, saya tuh memang nggak pinter. Dia posting di medsos langsung deh gitu ya, dibully habis-habisan gitu ya. Hmm. Dengan dan dengan apa dengan macam-macam lah gitu ya, dan akhirnya membuat dia menjadi malah tidak mendapatkan support yang seharusnya. Apalagi memang masih banyak masyarakat yang punya punya pemikiran bahwa kalau kita menunjukkan kerapuhan kita, kita buka aib. Kita seperti mencoreng di muka sendiri ya. Ini hal-hal yang eh, konsep-konsep yang kita harus edukasi pelan-pelan supaya harus mulai berubah gitu ya. Saya ingat sekali dengan dalam sebuah seminar gitu ya, seorang mengatakan bertanya begini, anak sekarang menurut banyak survei itu memang tidak setangguh generasi sebelumnya. Hmm. Ya kan? Apakah kita sebagai orang tua eh, nggak perlu lagi ya membentuk sedemikian rupa supaya anak kita tuh tangguh gitu ya. Lalu si pembicaranya mengatakan bahwa sebenarnya yang jauh lebih penting adalah bagaimana orang tua menerima dulu kondisi si anak, berada Hmm. bersama dengan si anak, hadir bersama dengan si anak supaya si anak merasa aman dulu. Ya, itu yang jauh lebih penting daripada apa prosedur atau eh, eh, langkah-langkah membuat anak menjadi tangguh. Itu teknis pelaksanaan, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana orang tua hadir, orang tua menemani anak, bagaimana anak merasa nyaman dan aman berada dengan orang tua, supaya orang tua bisa membimbing anak melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Nah, Pak Endi, em, kita bicara tadi saya singgung mengenai mengenai media sosial gitu ya. Kadang-kadang Hmm. kan eh, ada orang tua yang gini, kalau anaknya berprestasi langsung diposting tuh. Kalau perlu Hmm. bukan cuma di story, di feed gitu ya. Kalau perlu gitu ya, lengkap sekali dengan ininya, dengan medali-medalinya segala macam. Atau ketika liburannya ke tempat-tempat yang wow gitu ya, sengaja dipamerkan. Ada juga yang orang tua ingin menunjukkan kesan dia menjadi orang tua yang baik dengan dia posting ketika makan sama anak. Padahal setelah difoto asik sendiri-sendiri dengan gadgetnya, tapi nggak ada komunikasi gitu Hmm. ya. Nah, apakah salah ya Pak Endi ya kalau seandainya kita memposting yang memang apa adanya, artinya kalau memang anaknya lagi bermasalah, anaknya punya kerapuhan, jadi posting aja. Gimana menurut Pak Endi? Iya, jadi gini, bermedia sosial itu, apresiasi di media sosial itu tentu dua hal yang perlu kita bedakan dengan kehidupan nyata ya. Ya, Jadi ya. gini, hati-hati juga ketika kita mau posting sesuatu kan ya Pak Him ya, karena Mhm, mhm. kejahatan tuh berada di mana-mana ya. Betul, Orang tua betul. terlalu jujur pun misalnya kasih tahu,
anaknya ikut lomba apa, dapat apa, nama anaknya siapa, apalagi langsung dipotong diposting biodata anaknya, itu membahayakan tuh sebetulnya. Betul, Jadi betul, betul. kadang memang di media sosial itu tuh kita perlu bijaksana, mau memposting hal-hal yang menyenangkan atau bahkan mungkin hal-hal yang terkait dengan kerapuhan tuh harus bijaksana juga gitu ya. Jangan sampai Betul. postingan-postingan kita justru disalahgunakan oleh orang-orang tertentu yang akhirnya membuat kita mengalami kerugian sendiri. Tapi kalau bagi saya adalah yang paling penting adalah justru bukan apa yang diposting di media sosial. Yang Hmm. paling penting adalah di dalam kehidupan nyata ketika orang tua menjalankan parenting mereka. Orang tua Nah, perlu menyadari bahwa eh, hidup itu kan harus balance, hidup itu harus seimbang. Ketika penekanannya hanya melulu kepada apresiasi kalau anak itu mendapatkan keberhasilan dan melupakan penerimaan ketika anak itu menunjukkan kerapuhan kan juga jadi nggak seimbang. betul, Akhirnya betul, anak-anak punya punya momok bahwa mereka tuh kayak punya beban untuk selalu menyenangkan hati orang tua mereka. betul. Mereka akhirnya takut ketika mereka mau berbagi kesulitan dengan orang tua Ya, karena mereka punya bayangan papa mama itu akan jauh lebih menerima aku kalau seandainya aku berprestasi baik-baik dan saja. papa Iya, mama akan merasa sedih dan terbeban kalau aku menceritakan beban atau hal-hal yang membuat aku rapuh atau menceritakan segala sesuatu hal yang bagi mereka mungkin itu adalah hal-hal yang kalau bisa jangan ada di dalam list di dalam hidupku gitu. hmm, hmm, Nah, hmm, hmm. belajar kalau menurut saya adalah ya penting sekali orang tua bukan hanya sekedar mengapresiasi anak ketika anak mendapatkan prestasi ya, Hmm, tetapi hmm. bagaimana menunjukkan penerimaan itu yang paling penting. Betul. Sekarang saya cuma mikirnya begini ya, apakah kita akan menjadi bahagia sebagai orang tua kalau anak-anak kita tuh menjalani hidup mereka tuh dengan fake, dengan sikap yang Ah, pakai topeng. nah, Menyedihkan loh, itu sesuatu hal betul, yang betul, menyedihkan loh. betul. Ketika kita paksa anak kita, kalau kamu ketemu orang kamu harus senyum. Loh, anak-anak tuh tidak selalu bisa menggunakan muka yang fake seperti orang tua gitu. Iya, 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 Lagi iya. susah hati harus dipaksa senyum. Bagi anak tuh sesuatu hal yang berat, itu tuh sesuatu hal yang nggak mudah gitu. Betul, Yang betul. paling penting kan sebetulnya ngajarin anak-anak kamu kalau mau kelihatan murung ya nggak apa-apa. Kamu memang lagi sedih, nggak apa-apa nah, it's okay. Itu berarti kamu jujur sama diri kamu sendiri dan itu adalah emosi yang memang kamu miliki gitu. Yang paling penting Ya, adalah sekalipun kamu lagi bad mood, kamu lagi nggak merasa nyaman, kamu bilang ya sama mama supaya mama bisa jaga kamu nih gitu. Paling nggak ketika kamu bad mood, mama bisa tolong kamu supaya mood kamu jauh lebih baik dan tidak harus selalu ketemu sama orang kalau memang kamu nggak siap gitu ya. Kadang kan orang tua suka paksa anaknya ya, ayo dong kamu kasih salam tuh sama om itu, masa salam om itu nggak sopan. Tapi kan definisi sopan kita itu seringkali juga salah gitu. Seseorang dikatakan sopan kalau selalu menemui tamu-tamu papa mamanya gitu iya, loh. iya, iya, Baru iya. itu disebut sebagai anak sopan kan, Pak. Padahal kan seharusnya kita tanya Nggak anak kita harus. juga, kamu siap nggak kalau ketemu Betul. sama teman papa mama? Kan nggak harus sebenarnya kan. Ya, Itu ya, sih, ya, kalau saya ya. ngelihatnya gitu sih. Jadi harus balance lah orang Harus tua itu balance. terhadap anak-anak gitu. Benar, saya setuju dengan Pak Endi ya. Sahabat keluarga, jadi ketika kita melakukan sharenting, wah ini istilah baru nih. Sharenting itu Iya, parenting betul, bagus banget tuh. kita sebagai orang tua nge-share aktivitas anak kita ya, bukan hanya yang baik-baik saja. Lagi pula kalau kita sampai expose anak kita sampai terlalu detail, kita justru tidak melindungi anak kita justru malah menyebabkan anak kita rentan untuk mengalami bahaya. Dan di sisi yang lain juga kita perlu imbangi ya, kita perlu imbangi, jangan hanya kelihatan baik-baik saja, tetapi yang jauh lebih penting adalah anak itu memang mengalami kedekatan dengan kita, anak itu diterima, dan ketika dia memang sedang rapuh, dia sedang sedih, kita jangan ragu-ragu untuk menerima, mengencourage, tapi juga sekaligus juga kita kemudian tidak menutup-nutupi ya, atau memaksa anak untuk pura-pura. Eh, karena itu akan justru semakin semakin merugikan ke anak dalam jangka panjangnya. Nah, eh, mengakui dan menerima kerapuhan ini hal yang sangat penting, yang kalau tidak disadari ini akan kebawa di dalam parenting, membuat orang tua merasa bahwa dia harus tough, dia harus kelihatan kuat, dia harus kelihatan sempurna gitu ya. Apalagi kalau orang tua punya reputasi atau prestasi tertentu. Ya. Hal ini seakan-akan menunjukkan kepada anak bahwa, waduh,
nggak boleh nih kita rapuh nih, nggak boleh kelihatan lemah, nggak boleh kelihatan rapuh nih. Nah, bagaimana orang tua eh, perlu memerdekakan dirinya, Pak Endi, untuk bisa berubah dari pemahaman yang keliru ini, Pak Endi? Iya, saya menyadari satu hal ya. Jadi orang tua tuh nggak mudah, gitu Ya. ya. Ada banyak orang tua yang sebetulnya dia tidak cukup siap jadi orang tua, Mm-mm. tapi terpaksa jadi orang tua. Ya, Mhm. terpaksa jadi orang tua tuh entah karena memang misalnya apa di dalam ketidaksiapan, ternyata karena melakukan hal-hal yang eh, tidak terlalu baik, akhirnya menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah gitu ya tanpa Mhm. persiapan misalnya. Mhm. Atau sisi yang lain, menjadi orang tua karena stigma masyarakat yang namanya orang menikah itu harus punya anak dan lain sebagainya, nggak boleh nunda, tanda kutip ya kan, kadang seringkali kita mendengar nasihat-nasihat seperti itu ya. Janganlah, pokoknya kalau nikah udah harus langsung cepat-cepat punya anak dan lain sebagainya. Padahal jadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya tuh, walaupun sebetulnya di Bener. keluarga tuh jadi sekolah sebenarnya kan. Tapi Iya, kan iya, masalahnya iya. orang tua kita tuh nggak ngajarin juga. Banyak orang tua yang nggak ngajarin jadi orang tua gitu. Nah, Betul. ketika berbicara seperti itu, ketika berada di dalam situasi seperti itu, akhirnya kita mencoba memahami ini ada banyak orang tua berusaha untuk memaksa anaknya menjadi sama seperti mereka, tough di dalam menjalani hidup. Dan mereka Betul. lupa bahwa anak-anak mereka ya dari tahap perkembangan aja tuh dunianya tuh bukan dunia ini, bukan dunia di mana mereka dituntut menjadi pribadi yang tough. Dunia mereka tuh Mhm. dunia bermain. Betul. Dunia mereka mengeksplor semua emosi mereka. Betul. Sedih ya nangis, takut ya sembunyi di balik apa di belakang papa mama. Ketika kecewa ya mereka bisa luapkan kekecewaan mereka gitu. Tidak harus selalu kecewa mereka berusaha senyum manis. Ketika mereka takut berusaha untuk berani, itu bukan dunianya anak-anak gitu, dan kita nggak boleh Betul. lupa. Dan menurut saya ya yang paling penting dari orang tua adalah ya orang tua memahami itu dulu. Terus yang kedua, orang tua perlu memahami bahwa mereka pun adalah manusia yang tidak sempurna. Betul. Jujur sama diri sendiri itu akan jauh lebih baik, karena untuk pulih dari rasa duka, pulih dari kehancuran, kan salah satunya adalah yang paling pertama adalah mengakui dulu, betul kan Pak? Kita nggak Nah, mungkin bisa betul. pulih dari rasa duka yang kita alami kalau kita tidak mau mengakui bahwa kita berduka gitu. Kalau Iya. kita terus mengabaikan, menutup dengan hal-hal yang lain, kita nggak akan pernah menyelesaikan apa yang menjadi PR kita. Kan PR bisa diselesaikan kalau kita mengakui bahwa kita memang punya PR. Iya, Gimana PR mau betul. diselesaikan kalau kita nggak pernah mengakui bahwa kita punya PR, padahal ada PR gitu. Iya, 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 iya. Wow, ini luar biasa sahabat keluarga ya. Jadi saya ingat sekali dengan satu kejadian di apa namanya di pesawat gitu ya. Kalau di pesawat itu kan sebelum kita take off itu pramugari suka mendemonstrasikan fitur-fitur keselamatan gitu ya Pak Endi Hmm, ya. Dan keselamatan. salah satunya adalah ketika tekanan kabin menurun, maka kenakan masker gitu ya, masker udara. Tapi orang tua harus mengenakan lebih dulu ya baru kemudian bisa membantu anak mengenakan maskernya. Karena kalau orang tuanya sendiri tidak bisa bernafas dengan baik, bagaimana mungkin dia bisa menolong anaknya untuk bisa bernafas dengan baik? Padahal kan kecenderungan orang tua, anak dulu yang ditolong dulu, gitu ya, baru saya. Khusus dalam hal keselamatan, seorang orang kita orang tua perlu perlu memastikan kita sendiri pun punya kekuatan, punya kemampuan untuk bisa menolong anak, termasuk juga di dalam hal kerapuhan ini. Jadi sebelum orang tua menolong anak untuk bisa pulih dari kerapuhannya, orang tua lebih dulu yang harus menerima kerapuhannya, jujur, dan kemudian berusaha untuk memulihkan supaya bisa memberikan inspirasi dan bisa menolong anaknya. Nah, nah ini seringkali gini nih, orang tua kan balik lagi nih Pak Endi ya, orang tuanya sudah sadar nih gitu ya bahwa dia punya kerapuhan Hmm. dan dia sedang berusaha untuk ini. Tapi di sisi yang lain orang tua juga pengen pengen tahu nih anaknya ini punya kerapuhan apa enggak gitu ya, dan kemudian orang tua dengan apalagi habis dengerin kita ngobrol nih Pak Endi, wah terinspirasi nih denger denger bincang-bincangnya Pak Endi sama Pak Himawan nih, terus kemudian langsung datang ke anaknya gitu ya. Papa atau mama pengen kamu tuh bener-bener terbuka gitu ya, jangan takut untuk cerita kamu punya kelemahan apa, kamu ada kegalauan apa, cerita. Ngomongnya gampang ya Pak Endi ya, tapi tidak banyak orang tua yang tidak siap ketika anaknya benar-benar ngaku akhirnya, apakah dia punya adiksi misalnya,
adiksi pornografi misalnya, atau anaknya pernah melakukan atau mengalami pelecehan seksual, atau mungkin bahkan anaknya terpapar dengan narkoba misalnya gitu ya, karena ketidakpercayaan dirinya, karena kegalauan dalam dirinya. Malah kemudian orang tua bereaksi marah, malu, dan kemudian merasa bersalah, bahkan kemudian merasa gagal, dan tanpa sadar kemudian malah menjauhi si anak atau memusuhi si anak karena menganggap anak ini mencoreng nama baik keluarga. Bagaimana Pak, ini sebaiknya respon dari orang tua yang benar ketika mendengar anak benar-benar terbuka dengan kejujurannya, dengan kerapuhannya nih Pak Endi? Kalau saya lihatnya gini, Ya. mari kita belajar jadi orang tua ketika kita mengharapkan anak kita jujur, terbuka gitu ya. Kita Mm, mencoba menempatkan diri kita, mengingat kembali dulu kita sebagai seorang anak yang juga punya orang tua. Menurut saya itu poin yang penting tuh. Karena mhm. kadang sebagai orang dewasa tuh kita menempatkan atau mencoba memaksa anak memahami pemikiran kita sebagai seorang dewasa. Ya, ya, Sehingga ya. kita pakai otoritas kita sebagai orang tua memaksa anak harus cerita apapun yang orang tua perlu tahu, tanda Hmm. kutip ya. Jadi seolah-olah orang tua merasa bahwa orang tua punya hak untuk melakukan itu. Tapi mari bersama-sama kita coba flashback waktu kita jadi anak-anak. Kalau Hmm. kita diperlakukan seperti itu, suka nggak? Hmm. Pasti tidak kan. Kita Ya, akan ya. marah sama orang tua kita, berontak, merasa bahwa hidup kita diatur oleh orang tua kita gitu. Hmm. 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 Bahwa sebagai orang tua kita perlu ini, perlu terlebih dahulu membangun trust. Nah itu yang jauh lebih penting tuh. Hmm. Ya, ya, ya. Anak trust sama orang tuanya. Karena seringkali yang ditakutkan anak adalah begini Pak, apalagi kalau misalnya di keluarga itu jumlah saudara bersaudaranya tuh ada beberapa gitu ya. Ya, 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 Jadi ya. anak tuh biasanya takut ceritakan kerapuhan karena takut orang tuanya nanti membandingkan dia dengan saudara-saudara dia yang Nah, lain, itu dia, benar. ya Dengan kan? sepupunya, dengan Komparasi siapa? itu yang Iya, sering iya, dengan sepupu atau bahkan mungkin dengan siblings ya Pak, dengan iya, iya, saudara iya. Saudara kandung. kandungnya. Iya, Oh, iya, iya, iya. kecenderungan orang betul orang tua kan kecenderungannya dalam melakukan komparasi kan. Kenapa kamu bisa jatuh dari di narkoba, adekmu enggak? Kenapa kamu bisa drop out dari sekolah? Kakakmu enggak, kakakmu tuh pinter loh, kakakmu tuh berhasil, kamu tuh dididik sama papa mama yang sama, kok kamu hasilnya kayak begini gitu ya. Nah, Apalagi kemudian kita wow. gunakan istilah-istilah yang melukai hati anak kita tuh. Dibilang Hmm. kamu tuh kalau ibarat telur tuh kamu telur busuk di keluarga ini, misalnya kayak gitu ya Pak. Nah, kalimat-kalimat itu kan banyak ya, seringkali ada banyak Betul, keluarga yang menggunakan kalimat itu betul, dan betul, betul, bagaimana betul. kita bisa berharap anak itu bisa terbuka sama kita kalau mereka baru cerita hal yang mungkin sedikit dari gunung es yang mereka coba ceritakan sama orang tua tuh bakal gunung es tuh mereka baru cerita atasnya aja tuh orang tua udah menunjukkan judgementnya terhadap mereka, Betul, penolakan. betul. Gimana mereka mau cerita gunung yang bagian di bawahnya yang mungkin jauh lebih rapuh, gunung yang jauh lebih apa ya, ya yang menunjukkan hidup mereka yang sesungguhnya kepada orang tua gitu. Jadi kalau menurut saya trust itu penting. Ya, Orang tua harus membangun trust anak terhadap diri mereka, terhadap orang tua. Orang iya. tua perlu meyakinkan anak bukan hanya soal confidential dari cerita anak, tetapi orang tua perlu meyakinkan bahwa apapun yang terjadi Jadi, terhadap mm, kamu, apapun yang apapun yang menjadi pilihan hidupmu, papa mama akan berusaha memahami, walaupun belum tentu menerima ya Pak. ya. Ketika anak misalnya berkata, aku mau jalanin pokoknya aku mau jadi pecandu narkoba gitu ya kan kita nggak mungkin dong bisa terima itu kan tapi Iya, langkah pertama kan yang paling penting adalah belajar memahami betul nggak ketika betul. anak-anak kita share soal orientasi seksual mereka misalnya Mama aku tertarik kepada sesama jenis gitu kan langkah terpenting pertama adalah belajar memahami kenapa kamu berpikir seperti itu apa yang membuat kamu seperti itu gitu nah Iya, iya, itulah iya. hal-hal yang paling penting sih dilakukan oleh orang tua sehingga anak menceritakan kerapuhan Benar, tanpa takut benar. kepada orang tuanya karena mereka tahu orang tua memahami mereka gitu Pak. Betul. Memahami, memahami itu bagian awal dari menerima. Tapi menerima bukan berarti setuju ya.
Menerima itu bukan berarti setuju. Jadi jangan salah sahabat keluarga, eh, ketika memahami, ketika kita menerima, bukan berarti kita mendukung setuju 1000% apa yang di apa namanya diputuskan oleh anak kita. Kalau memang ternyata keputusan dia salah, misalnya tadi seperti Pak Endi katakan gitu, contohnya ekstrim ekstrim sekali itu. Oh, saya nggak mau sekolah, saya mau jadi ini aja, profesional e-sport player gitu ya, nggak usah sekolah gitu ya. Tidur juga sembarangan, akhirnya kurang tidur, makan juga nggak teratur. Nah, itu kan ini keputusan yang tidak bijaksana ya. Mungkin kita perlu pahami dulu, kita bisa hargai dulu, tapi kemudian jangan sampai kemudian kita tolak. Karena kalau kita tolak, kita jauhi, kita marah-marah, kita menolak anak, itu justru mempersulit kita untuk kita bisa membimbing mereka untuk pulih dari kerapuhan mereka. Tetapi kalau kita bisa memastikan bahwa ya itu pilihan kamu, apapun yang terjadi, papa mama tetap sayang sama kamu, kualitas sayang kami nggak berkurang gitu ya, tetap kamu bagian dari keluarga kami dan tetap kita hadir di situ menemani dia. Itu akan membangun sebuah relasi yang akan memudahkan orang tua untuk bisa membantu anak untuk bisa menggumuli kerapuhannya, bahkan mungkin bisa memulihkannya. Nah, Pak Endi, ini kita kalau ngobrol apa namanya luar biasa ya. Tahu-tahu sudah hampir tinggal beberapa waktu lagi nih. Tapi ada beberapa hal yang mungkin sahabat keluarga juga tertarik nih. Aduh, setelah dengerin ngobrolnya Pak Himawan sama Pak Endi ini baru sadar gitu ya, kita ini salah ternyata gitu ya. Karena selama ini kita ini nggak pernah bisa terima yang namanya kerapuhan ini. Kita selalu menampilkan eh, 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 muka yang kelihatannya semua harus baik-baik gitu ya, semua harus kuat gitu ya. Apakah ada dampaknya sih Pak kalau seandainya mereka mengatakan tapi kayaknya nggak apa-apa deh, terusin aja deh. Ada bahayanya nggak sih Pak kalau seandainya orang tua pun tidak tidak membuka diri bahwa orang tua pun juga punya kerapuhan. Justru sebaliknya orang tua berusaha untuk menekan tua terus. Apakah ada dampaknya Pak buat anak? Iya, iya, ketika kita berusaha menutupi segala kerapuhan kita dan menggantinya dengan hal-hal yang seolah-olah baik, maka kita tidak akan lagi hidup di dunia nyata, tapi kita hidup di drama Korea. Kita hidup di layar kaca, yang Ya, dimana ya. segala sesuatunya disetting seperti apa yang kita rasa paling baik, sampai pada satu titik akhirnya mungkin kita tidak bisa membedakan lagi mana yang namanya acting sama yang mana namanya kita menjalani hidup kita. Kalau berbicara dampak, pasti banyak dampaknya. Trust pasti tidak akan pernah terbangun di dalam Oke, keluarga. baik. Rasa nyaman di dalam keluarga itu juga pasti tidak akan pernah terbangun. Ketika orang Mhm. tua bukan hanya sekedar tidak berani jujur terhadap kerapuhan dan tidak mau memahami kerapuhan anaknya, pasti saya melihat itu bukan lagi menjadi sebuah keluarga sih Pak. Kalau saya Hmm. ngelihat kalau itu yang terjadi dalam keluarga kita ya, pada akhirnya keluarga tidak menjadi keluarga. Ya. Pada akhirnya keluarga itu cuma sekedar menjadi sebuah perkumpulan orang-orang yang tanpa sengaja tinggal satu rumah dan hubungan, punya golongan darah yang sama. Itu aja. Di dalamnya nggak ada relationship. Di dalamnya tidak akan ada yang namanya cinta kasih, grace, pengampunan yang saling memahami, empowering satu dengan yang lain. Jadi cuma Mhm. seperti sebuah ya kelompok yang tanpa sengaja ada gitu. Iya, Jadi iya, buat iya, apa iya. kan kalau seperti itu? Kalau saya Dan ngelihatnya kayak gitu sih, Pak. sehingga keluarga malah kehilangan esensinya ya Pak ya. Padahal justru keluarga Betul. adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri, tempat di mana kita bisa belajar yang namanya grace, yang namanya anugerah, yang namanya pengampunan, yang namanya support satu sama lain dengan real ya, dengan asli nyata ya, genuine gitu ya. Betul. Tapi berubah menjadi ya tadi yang Pak Indi katakan, bukan hanya sekedar panggung sandiwara, tapi juga sengkumpulan orang-orang yang tidak sengaja tinggal serumah dan disebut keluarga karena bertalian darah gitu ya. Gennya ada kemiripannya, golongan darahnya ada yang sama, kemudian juga ada kemiripan dalam wajah dan segala macamnya. Dan itu bukan lagi keluarga. Nah, sahabat keluarga ini bagi saya ini sesuatu yang kita perlu renungkan bersama-sama ya. Adakah memang sahabat keluarga perlu merenungkan, adakah memang saat ini keluarga yang sahabat keluarga tinggali, hidupi memang benar-benar sebuah keluarga yang memang bisa genuine apa adanya, atau jangan-jangan tanpa sadar apa yang tadi Pak Endi katakan sudah mulai merasuki, sudah mulai mewarnai kehidupan keluarga kita. Kalau memang itu yang terjadi, segeralah berubah. Nah,
Pertanyaannya Pak Andi, waduh iya ya harus genuine, harus berani untuk terima kerapuhan. Masalahnya sudah terlanjur terbiasa nggak menunjukkan kerapuhan, nggak berani mengakui kerapuhan, Pak Endi. Eh, terus begitu tahu iya ya bahaya banget ya. Terus mau berubah, gimana nih caranya nih? Gimana caranya supaya orang tua dan anak bisa pulih dari situasi yang kepura-puraan dan kemudian mulai mengarah kepada situasi yang hangat dan terbuka dan bisa merangkul kerapuhan yang ada. Gimana Pak Endi? Iya, pastinya kalau kita mau memiliki keluarga yang mau merangkul kerapuhan, ya jangan hanya berhenti sebatas teori dan memahami ya. Katanya Ya, kan practice itu make perfect ya. ya, Jadi kita bisa, karena kita lakukan. Kata kuncinya itu sih bagi saya. ya, Dan merubah kebiasaan itu memang sesuatu hal yang nggak mudah. Tapi bukan betul. berarti kebiasaan itu nggak bisa berubah. Nah itu Mhm, yang kita nggak boleh lupa. Jangan sampai kita cuma berhenti kepada merubah kebiasaan itu nggak berubah seolah-olah hopeless dan nggak bisa ngapa-ngapain. Justru mhm, karena kita tahu nggak mudah, artinya butuh effort untuk merubahnya. Nah, ketika kita mhm. punya effort untuk merubahnya, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk berubah, pasti bisa berubah. Ya, Saya punya pengalaman, Pak, soalnya saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang ya. kaku gitu ya, keluarga yang Hmm, tidak bisa mengekspresikan kasih, ya, ya, keluarga ya. yang tidak bisa terbuka. Jadi saya ingat banget tuh hidup di tengah-tengah keluarga saya tuh ya cuman kayak siklus hidup aja ya karena saya dilahirkan di keluarga itu ya akhirnya saya Hmm, menyebut diri saya anak, nama saya ada di kartu keluarga, di raport juga udah disebut nama papa mama saya siapa, jadi ya udahlah jadilah keluarga gitu kan. Tapi hmm, kalau ditanya apakah saya merasakan keluarga yang sesungguhnya, ya dulu enggak gitu. Kalau hmm, saya lihat orang-orang lain tuh bisa pergi sama keluarganya, bisa share, bisa ngobrol, bisa cerita-cerita, itu yang tidak terjadi di tengah-tengah keluarga kami gitu. Karena papa mama hmm, sibuk dengan pekerjaannya gitu. Akhirnya kami anaknya banyak juga 6. Jadi itu yang kadang kalau akhirnya membuat orang tua ya udah cuma sekedar menjalankan peran sebagai orang tua. Tapi sering berjalannya waktu, ketika kami sudah mulai memahami apa artinya menjadi keluarga, ini mulai dari orang-orang yang memahami. Kalau di konteksnya saya ya dimulai dari anak-anak, dimulai dari anak-anak ya hmm. karena kami sudah belajar lebih banyak akhirnya kami mulai belajar tuh Ya, ya. mencairkan suasana keluarga, mengekspresikan kasih, berani terbuka kerapuhan kepada saudara-saudara, berani cerita kepada orang tua. Lama-lama bisa juga loh ternyata gitu. Kalau dulu tuh pesimis, nggak mungkin lah ini keluarganya kaku, apalagi keluarga latar belakang Chinese yang notabene mengekspresikan kasih tuh rasanya tuh sesuatu hal yang aneh gitu. Tapi Ya, ya, lama-lama ya. kok bisa ya ternyata gitu. Asik Kita juga bisa ternyata ya, share, gitu ya. asik juga kita bisa saling mendoakan, kita Iya, bisa iya, saling iya. merangkul waktu ada yang hancur hatinya, bisa sama-sama saling nangis bersama gitu dan kasih tahu bahwa kamu tuh nggak sendirian. Jadi kalau saya sih ngeliat kata kuncinya adalah ya dimulai dari Anda yang sudah menyadari rubahlah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi sesuatu kebiasaan yang jauh lebih baik. Rubahlah kekakuan di tengah-tengah keluarga menjadi suasana yang lebih cair. Rubahlah Mhm. penilaian-penilaian negatif yang selama ini kita berikan kepada anggota keluarga kita berubah menjadi cinta kasih yang melimpah untuk menerima mereka dan mencoba memahami mereka. Itu sih Pak kalau menurut saya. Wah, sahabat keluarga memang ini keren banget ya. Maksudnya, eh, sesuatu yang sudah terlanjur bukan berarti kemudian ya udah biarin aja dah udah terlanjur sih kayaknya telat deh untuk dirubah ya, tapi setiap dari kita bisa kok kalau kita ingin memiliki satu keluarga yang benar-benar hangat, benar-benar bisa terbuka, genuine. Kita nggak perlu pasang topeng, kita bisa diri kita sendiri, tapi memang harus dimulai ya, dimulai dari, ya dari siapa ya, dari kita yang menyadari lebih dulu bahwa ini sesuatu yang perlu dilakukan, ini sesuatu yang baik, dan kemudian kita tularkan semangat ini. Kita juga membuka diri lebih dulu, gitu ya. Dan di atas segala-galanya jangan lupa ya, jangan lupa melibatkan Tuhan karena Tuhan memampukan kita. Tuhan bisa memberikan hikmat, Tuhan bisa memberikan tuntunan buat kita bagaimana memulai sebuah perubahan-perubahan. Meskipun small steps atau baby steps, tapi ini sesuatu yang bisa dilakukan sehingga kita menjadi keluarga yang tidak hanya keluarga karena pertalian darah, karena tercatat dalam kartu keluarga, tapi benar-benar sebuah keluarga yang homey, yaitu itu kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, homey gitu ya, yang nyaman, yang Homey. aman, yang benar-benar bisa membuat setiap anggota keluarga itu bisa menjadi apa adanya dengan segala kerapuhannya, tapi juga
bisa saling mendukung, saling menguatkan, sehingga apa yang rapuh ini bisa dipulihkan gitu ya, menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Pak Endi, ini kalau ngobrol kita terus santai, kita bisa kebablasan nih Pak Endi. Tahu-tahu selesai talk show-nya, Betul. selesai talk show-nya bisa berjam-jam nih. Nah, untuk closing, menutup, mengakhiri talk show kita untuk episode kali ini, mungkin ada closing statement dari Pak Endi untuk sahabat keluarga. Silahkan Pak Endi. Iya, saya hanya mau mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan kerapuhan. Mhm. Tidak ada yang salah dengan banyak hal yang mungkin kita berusaha tutupi terkait dengan kerapuhan atau kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang memang tidak sempurna. Ya. Mungkin pertanyaan saya adalah ketika merenungkan tentang ketidaksempurnaan, kenapa Tuhan tidak menciptakan kita sempurna? Karena kalau Hmm. kita sempurna, kita nggak akan butuh siapa-siapa, termasuk nggak akan butuh Tuhan. Tapi Hmm. justru karena kita nggak sempurna, kita butuh keluarga kita. Kita butuh pasangan kita yang menjadi penolong. Kita butuh pasangan kita yang akhirnya menjadi pemimpin. Kita butuh orang tua kita yang membimbing dan menjaga kita. Kita butuh anak-anak kita untuk kita bisa belajar dibentuk mengekspresikan kasih, belajar dibentuk karakter-karakter tertentu yang terjadi ketika kita berinteraksi bersama-sama dengan anak kita. Jadi bagi saya adalah justru kerapuhan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita supaya kita bisa berfungsi sebagai keluarga yang saling mengasihi dan saling menerima. Wow, catat itu sahabat keluarga ya, bagaimana kita memang pada dasarnya tidak sempurna. Saya ingat ya, Raja Salomo, Raja Sulaiman itu pernah menulis begini, sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang selalu berbuat baik, dan tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Itu bukti ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Tapi kita punya Tuhan yang sempurna, Tuhan yang memampukan kita. Itu kenapa memang kita perlu merangkul ya, kita perlu benar-benar menerima dengan segala kerapuhan kita, termasuk kerapuhan dari anggota keluarga kita. Kita berjalan bersama-sama dengan anugerah daripada Tuhan untuk kita bisa saling menguatkan, saling mengisi, dan yang lebih penting adalah kita bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan keinginan kita, bukan impian kita yang belum kesampaian ketika kita masih kanak-kanak, dan jadi orang tua kita paksakan kepada anak, tetap kita menjadi pribadi yang memahami bahwa setiap anak punya keunikan, punya punya kelebihan, tapi juga punya kerapuhannya, dan yang penting adalah kita bisa terima mereka supaya mereka bisa menjadi pribadi yang benar-benar utuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Pak Endi, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk inspirasi-inspirasi yang luar biasa, dan saya yakin sahabat keluarga belajar banyak pada bincang-bincang kita kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan, sahabat keluarga, dan tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.